Babak 631, dan Xing Sen. Senior, tenanglah. Zuo Fan turun tangan melihat suasana hati pemabuk yang buruk itu. Berharap dia tidak menjadi gila karena mabuk untuk saat ini. Yongning, gadis yang selalu melamun, terlalu asyik dengan cerita itu sehingga tidak peduli. Lalu bagaimana? Zuo Fan memutar matanya, merasa ingin mengusirnya. Dia menanggung penderitaan terbesar jiwanya di sini. Namun kamu ingin mengukirnya untuk bagian yang menarik. Apakah kamu ingin bunuh diri? Pemabuk itu menjadi berat. Rahangnya terkatup rapat. Lalu aku bergegas ke negara musuh, membantai keluarga kerajaan dan membunuh sekte penjaganya. Melemparkan papan nama mereka ke dalam api unggun. Bagus. Zuo Fan bertepuk tangan dengan pujian yang jujur. Berharap, jika ada, itu akan mengurangi kegilaan mabuk untuk sementara waktu lebih lama. Meski yang dia dengar hanyalah desahan. Diikuti dengan wajah gelap. Wah, sebaiknya kamu disingkirkan dari dunia ini. Cepat atau lambat kamu akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Zuo Fan tersentak. Mulutnya melengkung dengan jijik. Dia mengira dirinya adalah bajingan terbesar di luar sana. Hanya untuk menemukan tandingannya pada seorang pemabuk tua. Kaulah yang membersihkan klan dan menggerakkan sekte. Jadi apa yang kamu lakukan membuatku menjadi ancaman. Saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak membersihkan klan atau sekte, ya. Tidak dalam kehidupan ini. Pemabuk itu tersenyum sambil menunjuk dadanya. Wah, kamu tangguh, cerdik, dan berani. Satu-satunya kekurangannya adalah hatimu tidak stabil. Lagi pula, kultivator iblis manakah yang memiliki hati yang teguh? Saya hampir tidak pernah melihat satu pun di antara para kultivator yang saleh. Bahkan saya sendiri pun tidak memilikinya. Hahaha. Dengan senyuman mencela diri sendiri, pemabuk itu melanjutkan. Kekacauan yang aku sebabkan kemudian memaksa Double Dragon Manor untuk mengejarku. Tapi untuk siapa mereka menganggapku? Hingga terjatuh begitu saja. Sementara pertama kali saya datang untuk menerima hukuman sekte dengan sukarela. Kali ini saya terlalu kesakitan untuk peduli pada apapun. Saya melihat seluruh dunia sebagai musuh saya dan ketika saya kembali ke sekte tersebut, saya membunuh siapapun yang terlihat. Manapun dari 10 sekte wilayah barat yang saya injak, semuanya tertinggal dalam kekacauan dan terbakar. Itu adalah peringatan untuk jangan pernah mencoba menggunakan aturan padaku dan biarkan aku sendirian. Tapi apa gunanya? Hanya mengamuk karena dia tidak kembali. Pemabuk itu berteriak, matanya merah. Namun akhirnya menggelengkan kepalanya. Awalnya saya hanya mengincar satu sekte. Tetapi kemarahan menguasai saya. Saya menargetkan mereka semua. Seperti orang gila sejati. Hati Zuo Fan tenggelam. Matanya melihat kemana-mana. Mengapa itu terdengar familiar? Di mana saya pernah mendengarnya sebelumnya. Sambil meneguk anggur, pemabuk itu tertawa. Saya hampir kehilangan akal sehat karena kegilaan. Membiarkan iblis mengendalikan saya. Bagaimana kamu merangkak kembali? Seperti anak baik yang mendengarkan cerita pengantar tidur. Yongning menatap dengan mata besar. Ingin sekali mendengar akhirnya. Pemabuk itu menyeringai melihat ketertarikannya. Menganggap penonton senang. Saya harus berterima kasih padanya untuk itu. Karena kegilaanku, aku bertemu dengan dayangnya. Membawakan surat wasiatnya. Dia tidak tertipu dan selama ini tahu bahwa itu semua hanyalah jebakan. Dia menghela nafas. Dia tahu itu adalah rencana musuh dan itu akan menghancurkan klannya tetapi juga tahu jika tanah itu diserahkan kepada musuh, mereka tidak akan menderita. Apakah usulan itu benar atau salah? Semuanya tergantung pada penilaian penguasa.
Ini membawa saya kembali ke masa ketika kita berbicara tentang impian kita. Tentang perdamaian di bumi. Tapi berapa banyak yang bisa mencapainya? Para kultivator yang saleh bersembunyi di balik keadilan ketika mereka mengambil semuanya. Faktanya, yang mereka miliki hanyalah setan. Dan apakah saya perlu mengatakan sesuatu tentang penggarap setan? Anda bilang Double Dragon Manor melindungi perdamaian di wilayah barat. Sementara menurut saya tidak ada moral di baliknya. Sehingga hanya menjadi tempat pembuangan limbah keserakahan dan permainan kekuasaan. Masyarakat tidak lebih dari orang mati yang berjalan. Menghancurkan diri mereka sendiri. Semuanya berada di bawah kedamaian palsu. Nah, katakan padaku, apakah salah jika dia menyerahkan tanahnya? Pemabuk itu menatap Yongning. Yongning berhenti sejenak. Selama masyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik setelahnya, bukankah kerajaan seharusnya melindungi rakyatnya? Hahaha, betapa pintarnya kamu. Pemabuk itu tertawa. Hanya peduli pada kebaikan bersama. Kamu sama bodohnya dengan dia. Namun lebih pintar dari yang lain. Orang bodoh sebenarnya di sini tidak lain adalah saya. Yang mengatakan saya ingin membangun dunia yang sempurna. Dan apa yang saya dapatkan? Kematiannya. Dan aku mengamuk di wilayah barat. Bodoh sekali aku. Zuo Fan bersimpati dengan tepukan di bahunya. Hahaha, senior. Pria tidak mengatakan apa-apa selain berbohong dalam mengejar wanita. Memuntahkan hal-hal besar dan mengesankan. Oh, gigit aku. Aku bukannya tidak tahu malu sepertimu. Saya selalu jujur padanya. Pemabuk itu melotot. Aku baru tahu hatimu miring. Namun semakin banyak, semakin Anda harus mencari gadis dengan hatinya di tempat yang tepat. Untuk membawa Anda kembali ke jalan yang lurus dan sempit. Sama seperti dia. Kamu bilang dia bodoh. Hahaha. Padahal dia begitu baik. Zuo Fan tersentak dan mengerutkan kening. Pernah merasakan ini sebelumnya. Perasaan si pemabuk terhadap sang putri sama seperti perasaannya terhadap Minger. Tampaknya, dalam sekaliber mereka membutuhkan sahabat yang naif untuk menjaga pikiran mereka tetap stabil. Mereka adalah satu-satunya orang yang mampu memberikan ketenangan pikiran di dunia yang penuh kebohongan dan penipuan ini. Menggantungkan termos di mulutnya yang terbuka namun tidak setetes pun keluar untuk menenangkan penderitaannya. Pemabuk itu menghela nafas. Kehabisan anggur. Lagi. Aku harus mendapatkan lebih banyak lagi. Jarang sekali kita bertemu anak-anak muda yang mau mendengarkan ocehan saya. Jika beruntung, saya akan membantu lain kali. Meskipun lebih baik hanya sekedar hal sepele. Sesuatu seperti mengotak-atik sekte lebih merupakan keahlianku. Tapi kamu harus memberiku sesuatu untuk itu. Apa? Zuo Fan bertanya dengan gembira. Dengan kekuatan orang tua bodoh ini. Jika dia berhutang padaku, rasanya seperti memiliki dewa di sisiku. Pemabuk itu merenung. Sebuah lukisan yang saya buat untuknya. Dan karya terbesar saya. Sayang sekali hal itu hilang seiring dengan menurunnya klannya. Aku bahkan mendapat kabar bahwa aku akan melakukan apa saja kepada orang yang membawakannya kepadaku. Bertahun-tahun telah berlalu, namun tidak satu kata pun. Saya mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Pemabuk itu baru saja berbalik dan pergi. Zuo Fan memulai. Senior, seperti apa lukisan itu? Lukisanku cukup terkenal. Anak-anak bangsa kita. Suara pemabuk itu kembali bergema. Sekarang keakraban dengan semua itu mengganggu otaknya hingga tingkat yang menjengkelkan. Kemudian dia tersadar seperti satu ton batu bata. Anak-anak bangsa kita. Itu berarti dia orang terkuat di wilayah barat. Dan Xing Sen. Gadis-gadis itu tersentak.
Kami juga mendengar tentang legenda ini. Dia masih hidup setelah 1000 tahun. Di mana lukisannya? Bukankah Tianyu memilikinya di suatu tempat? Zuo Fan menoleh ke Yongning. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan ahli puncak sesuai keinginannya. Yongning memulai. Lalu wajahnya menunduk. Saat kamu pergi ke ibu kota kekaisaran terakhir kali. Setelah penobatan saudara ketiga, lukisan itu hilang. Dia ingin menggunakannya sebagai hadiah pertunangan untuk Long Kui. Tapi itu belum ditemukan dimanapun di perbendaharaan. Sialan tumpukan lemak itu. Dia mengacau saat itu penting. Zuo Fan menghela nafas. Saat itu lukisannya ada tapi orangnya tidak ada. Sekarang setelah dia menemukan pemiliknya, lukisan itu telah hilang. Meskipun mereka kehilangan kesempatan untuk membuat Dan Xing Sen berhutang pada mereka. Begitu pula keluarga kekaisaran Tianyu. Mengetahui gendut, dia akan menggunakannya untuk mengembalikan kekaisaran ke tangannya. Nasib klan Luo sudah jelas. Zuo Fan mengangguk. Itu bagus. Sangat bagus. Di paviliun pencapaian surga, dua lelaki tua duduk di ujung ruangan. Yang satu berambut putih dan bermata tajam. Dan yang satu lagi berambut hitam, berjanggut panjang, dan berkulit tebal. Di bawah mereka duduk para ahli tahap ethereal dari setiap sekte. Sudah diputuskan. Double Dragon Gathering akan dimulai dalam 3 hari. Aturan yang sama berlaku. Dimulai dengan 3 sekte terbawah. Anda boleh mundur, kata sesepuh kulit putih. Orang-orang itu membungkuk dan pergi. Dimengerti. Seseorang bergegas masuk. Ada yang salah dengan penghalangnya. Apa? Tetua kulit putih bertanya. Pria itu berbicara dengan gelisah. Pintunya telah terbuka 9 kali. Untuk setiap sekte. Namun sudah ada yang ke-10 kalinya. Kamu boleh pergi. Tapi berhati-hatilah. Ya Pak. Pria itu memberi hormat dan pergi. Dengan keheningan yang kembali terjadi, tetua kulit putih itu memulai. Hanya melalui gerakan khusus dan kekuatan yang cukup seseorang dapat memasuki penghalang tanpa suara. Menurutmu, dia datang. Dia satu-satunya orang di wilayah barat yang begitu akrab dengan Double Dragon Manor dan berani melakukannya tepat di depan mata kita. Tapi kenapa dia datang sekarang? Saya harap ini tidak menimbulkan masalah. Tetua berambut hitam itu menutup matanya. Penatua kulit putih itu mengangguk dan menghela nafas. Murid kami yang paling berharga telah kembali. Mengapa? Bab 632, Kemajuan Berlimpah. Dalam 3 hari, Zuo Fan menghadapi iblis yang kembali dengan wajah keras. Lalu mengamati setiap pintu yang digunakan para murid. Itu agak sempit. Yang mulia, tidak bisakah Anda mengulur waktu sebentar? Kita kekurangan waktu. Vien yang berkata, kamu ingin kami, 3 anak kecil, mengubah pikiran tentang ruangan yang penuh dengan orang-orang berharga. Tentu, waktumu terbatas sekarang. Tapi apa yang kamu lakukan beberapa hari yang lalu? Kami memintamu untuk menyembuhkan mereka tetapi kamu tidak mau. Semuanya kembali lagi pada keberuntungan. Zuo Fan menutup telinga terhadap keluhannya. Mengalihkan masalahnya. Vien yang sangat marah. Karena menangis dengan suara keras. Zuo Fan, kamu adalah pemimpin dari sekte penipu iblis. Jadi mulailah bertingkah seperti itu. Keberuntungan apa? Jangan bilang kamu tidak merencanakan ini. Dan apa masalahnya dengan gadis-gadis itu? Mengapa mereka masih di sini? Inikah cara seorang pemimpin bertindak? Vien yang terus mengoceh, mengomel, mengumpat. Satu-satunya anugerah Zuo Fan adalah dia tidak sedang dicabik-cabik saat ini dengan 2 iblis tambahan di sekitarnya. Zuo Fan mengangkat bahu dan menyiulkan lagu tanpa nama. Sementara isi perutnya sedang memasak beberapa rencana induk.
Berdasarkan perhitungannya, 3 hari seharusnya bisa mengeluarkan semua anak laki-laki. Tapi siapa yang bisa menjaminnya? Beberapa orang mungkin merasa ingin menundanya selama setengah bulan. Sekte Demon Seming adalah satu-satunya yang baru saja datang ke Double Dragon Manor dan maju sebagai upaya terakhir. Sekte lain akan terkejut mendengar berita itu. Boom! Apakah murid-muridmu kedinginan? Tidak bisakah mereka merasakan tekanannya? Pertarungan sudah dekat namun mereka ingin maju. Apa gunanya sekarang? Setelah meracuni orang-orang itu selama berbulan-bulan hingga berjalan seperti zombie, Zuo Fan tahu pasti bahwa menyembuhkan mereka sekarang membuat suasana hati mereka terbaik. Begini rencananya. Kalian mengulur waktu. Tapi tidak lama lagi aku akan masuk sendiri. Kamu sendiri yang akan melakukan apa-apa. Vian yang melontarkan ketidakpuasannya. Apakah ini lelucon bagimu? Sebuah sandiwara. Pertarungan dilakukan dengan cara undian, di mana salah satu anggota harus bertarung 1 kali. Apakah kamu akan menarik 10 undian sendirian? Vian Gui menggelengkan kepalanya. Meskipun kamu bernilai 10 orang, peraturan melarangmu bertarung lebih dari sekali. Itu semua tergantung pada peringkat Anda di mana sekte kami berada. Itu sebabnya kekuatanmu tidak terlalu penting, namun efektif dalam pertarungan kelompok. Zuo Fan mengangkat alisnya. Pertemuan naga ganda memiliki begitu banyak aturan. Bukankah akan lebih cepat jika semuanya bersatu? Hahaha. Ini adalah ujian menyeluruh terhadap potensi suatu sekte. Vian Yin memaksakan senyum. Dia terkadang dalang yang paling licik. Dan di lain waktu dia adalah orang paling tolol. Itu membuat tangan kami terikat. Tidak ada pilihan selain menyerahkannya pada takdir. Aku serahkan padamu pada takdir. Baiklah, biarkan aku, bentak iblis yang. Untunglah teman-teman iblisnya ada di sana untuk menghentikannya, meratakan Zuo Fan. Sementara Zuo Fan menganggapnya terlalu mudah. Para yang mulia sendiri merasa khawatir. Berdoa kepada surga agar murid-murid mereka tiba tepat waktu. Permohonan mereka tidak dijawab selama 3 hari. Semakin menekankan keputusasaan mereka. Tentu saja, mereka bisa menyeret mereka keluar. Tapi itu akan mempunyai efek sebaliknya. Bahkan menurunkan kemajuan mereka. Ketuk. Sebuah suara yang paling familiar terdengar dari luar. Menghadirkan seorang pria berbaju abu-abu sambil membungkuk. Sekte penipu iblis. Pertemuan naga ganda telah dimulai. Namun kami tidak melihatmu hadir. Tetua itu mengirimku untuk menjemputmu. Mulut Vian yang bergerak-gerak, mendesah pada Zuo Fan. Bagaimana sekarang? Macet. Zuo Fan berbicara. Vian yang melotot untuk terakhir kalinya. Seolah itu membantu. Aduh, perutku. Kalian tidak mencucinya dan sekarang aku mengalami gangguan pencernaan. Kami semua adalah kultivator. Tamu terhormat. Kami juga tidak menyediakan sarapan. Dengan kultivasi Anda, kasus seperti itu tidak mungkin terjadi. Apakah Anda mungkin meminum pil beracun? Pria itu tidak terkesan. Iblis gemuk itu tersipu malu. Hahaha. Setelah kamu menyebutkannya, aku sudah sembuh. Investigator, penyelidik, Zuo Fan dan rekannya. Reaksi bulat. Bagaimana kalau kita pergi? Dia memimpin jalan sambil mengawasi mereka. Saya telah melihat banyak pengecut. Tetapi Anda adalah ras yang sama sekali berbeda. Sakit sesaat sebelum naik panggung. Untuk apa kamu datang ke sini? Gila. Wajah Vian yang merosot, menatap Zuo Fan di belakangnya. Pang. Penghinaan hari ini ada padamu. Kami mengulur waktu untukmu, jadi sebaiknya kau kembalikan martabat kami. Atau yang lain adalah kepalamu. Vian yang mendengus setelah keduanya.
Apa hubungan martabatmu denganku? Aku tidak menyuruhmu untuk pamer. Zuo Fan memutar matanya. Meskipun alisnya tidak pernah rileks. Melihat pintu masih tertutup di belakang. Seberapa tinggi tujuan anak nakal itu? Getaran yang kuat datang dari sebuah ruangan. Membuat Zuo Fan bersemangat. Qi Changlong. Diikuti oleh banyak ruangan lainnya. Zuo Fan menyeringai. Mereka akhirnya keluar dari cangkangnya. Sekarang terbangkan kecantikanku. Hahaha. Panggung besar itu mempunyai kursi-kursi di sekelilingnya. Semuanya ditempati oleh para pejabat kerajaan ini atau itu. Semuanya untuk menjadi saksi kekuatan sekte-sekte tersebut. Yongning dan Yun Shuang sangat menantikan kedatangan sekte penipu iblis yang selalu tertunda. Sekte surga mistik dan sekte penjinak binatang hadir. Menunggu di panggung untuk pengundian. Di depan mereka ada seorang tetua berambut putih. Sang Hakim. Naga ganda yang mulia tidak tertarik pada 3 sekte terbawah. Mengirimkan seorang tetua sudah cukup sopan. Hal ini tentu saja membuat wajah sedih bagi semua orang yang menantikan untuk melihat wilayah barat menjadi yang terkuat. Tetua, sekte perencana iblis ada di sini. Seorang pria berbaju abu-abu membungkuk di hadapan yang lebih tua. Dia pergi. Tapi bukannya tanpa melontarkan pandangan menghina pada trio di belakangnya. Penatua itu mengerutkan kening. Yang mulia. Mengapa saya hanya melihat kalian bertiga? Bagaimana dengan para murid? Dengan baik. Ketiganya saling memandang. Bingung. Vian yang memilih untuk menanggung beban terbesarnya. Elder. Para murid terlambat dan akan segera tiba di sini. Hahaha. Bicara tentang aib. Mereka terlalu takut untuk benar-benar bertemu denganmu. Suara yang paling arogan dan mementingkan diri sendiri menyatakan. Hui Xiong. Tentu saja. Dia melangkah di tengah. Menghadap penontonnya. Setengah tahun yang lalu. Saya menyapu lantai dengan elit Demon Seminsek. Sekarang mereka tidak punya siapapun untuk dikirim dan melemparkan mereka yang terburuk dan terlemah. Pemimpin mereka bahkan adalah anak Radiant Stage lapis ketiga. Beberapa tetua dari dunia sekuler pasti jauh lebih baik. Di saat saya lemah dan bermurah hati, saya menyarankan mereka untuk tidak melakukan hal ini dan saya melihat sekarang mereka mendapat pencerahan untuk tidak datang. Hahaha. Mereka lari. Cincin itu sedang heboh. Apakah sekte perencana iblis merasa takut? Sungguh memalukan. Lebih buruk dari kekalahan. Ini tidak pernah terjadi. Tidak di Double Dragon Gathering. Hakim mengerutkan kening pada Vian Yang. Para iblis tidak punya cara untuk menjelaskan. Hanya marah besar. Hui Xiong. Dalam kesombongannya yang tak terbatas. Menganggapnya sebagai tanda bahwa dia berhasil dalam hal uang. Menertawakan sekte surga mistik. Pemimpin dari 3 sekte terbawah akan diputuskan di antara kita sekarang. Gadis-gadis dari sekte surga mistik memutar mata mereka. Mereka masuk akal untuk tidak mempercayai orang idiot ketika mereka melihatnya. Terutama setelah Zuo Fan menunjukkan kekuatan. Tuan muda Zhou takut. Siapa yang kamu bercanda? Apakah orang ini berpikir dia bisa melawan murid 3 sekte superior juga? Hui Xiong melebarkan hidungnya karena marah. Siapa itu? Kepala-kepala berputar-putar. Hanya untuk tertegun. Apa yang mereka lakukan di sini? Bab 633 berguling masuk. Yang mengejutkan semua yang hadir. 3 orang. Semuanya memiliki ciri serupa. Berjalan masuk dengan senyuman jahat. Tidak lain adalah saudara dari sekte jiwa iblis. Melirik kedua tim di atas panggung. Tuan muda tertua Han mengerutkan kening. Sekte penipu iblis belum datang. Kelihatannya tidak seperti itu. Saudaraku, haruskah kita menunggu mereka?
Tuan muda ketiga Han memutar matanya untuk mencari sosok yang akrab dan menyebalkan itu dan mengusulkan hal ini begitu dia tidak menemukannya. Tuan muda tertua mengangguk singkat sambil berjalan ke atas panggung. Aku sangat ingin melihat orang aneh ini yang membuat kalian berdua begitu tegang. Hahaha, saudaraku, dia akan menjadi musuh yang hebat. Dua lainnya menyumbang. Selagi mereka berjalan menuju kursi tertinggi seolah-olah merekalah pemilik tempat itu. Penonton lainnya tercengang. Apa yang dilakukan unggulan terbaik Sekte Jiwa Iblis? Han Yunfeng. Dengan melakukan pertarungan kecil antara tiga sekte terbawah. Tidak mungkin seseorang menarik perhatiannya. Kan? Mustahil. Sekte Jiwa Iblis adalah sekte tiga tengah. Sekuat sebelumnya. Dan seseorang dari tiga sekte terbawah tidak dapat bersaing. Saya rasa Tuan Muda Han sendiri yang dapat menghadapi ketiga sekte terbawah. Itu masuk akal. Tapi bagaimana Anda menjelaskan kehadirannya di sini? Dia bosan. Jadi dia keluar jalan-jalan. Apalagi yang ada di sana. Hahaha. Sesederhana itu. Orang-orang sibuk dengan skenario dan memikirkan situasinya. Mengapa ketiganya masuk begitu saja dan tujuan mereka di sini? Namun meleset dari target sejauh 1 mil. Bukan hanya mereka yang terkejut. Bahkan tetua juri mengerutkan kening karena curiga. Sekte-sekte tersebut memiliki hierarki yang jelas di mana kekuatan berarti segalanya. Tiga sekte teratas meremehkan tiga sekte tengah. Dan sekte terakhir mencemooh tiga sekte terbawah. Selalu seperti ini selama ribuan tahun pertemuan naga ganda diadakan. Namun kali ini, Sekte Jiwa Iblis datang sendiri untuk menyaksikan pertarungan tiga sekte terbawah. Mengapa? Apakah kekuatan Sekte Jiwa Iblis berada di sisi bawah kali ini? Dan apakah mereka takut seseorang dari tiga sekte terbawah akan menggantikan mereka? Jadi mereka datang untuk mengintai. Kerutan di dahi sang hakim semakin dalam. Dan dia mengamati budidaya ketiganya dan menggelengkan kepalanya dengan semakin bingung. Tidak mungkin. Pada level mereka. Mereka tidak khawatir tempat mereka akan diambil. Itu hanya menyisakan kebosanan. Tapi apakah mereka benar-benar bosan? Secara keseluruhan. Kehadiran kekuatan yang begitu besar pada tahap yang sangat kecil ini memberikan kehormatan yang mulia bagi tiga sekte terbawah. Tidak peduli betapa bosannya mereka. Ini adalah inti dari murid-murid Sekte Jiwa Iblis. Tidak mungkin mereka merendahkan diri demi keuntungan orang lain. Skeptisisme sang tetua berkembang pesat untuk memahami inti dari semua itu. Sui Ruohua dan gadis-gadis lainnya hanya menatap ketiganya. Mereka mengertakkan gigi. Dan nyala api berkobar di mata mereka saat melihat mereka. Ketika mereka memperebutkan ramuan spiritual. Sui Ruohua berakhir dengan luka parah di tangan tuan muda ketiga yang ternyata sangat sulit untuk disembuhkan. Dia tidak akan segera melupakan dendam seperti itu. Dan gadis-gadis dari sekte surga mistik juga tidak akan melupakannya. Tuan muda ketiga Han menyadari kebencian yang semakin besar yang dia kumpulkan dan mencibir melihat tatapan tak berdaya dari gadis-gadis itu. Dia memutar kelingkingnya sambil tersenyum mengejek. Sekelompok wanita bahkan tidak layak untuk dibenci. Wajah Sui Ruohua berubah marah. Tinjunya mengepal erat. Penatua Yun berbicara dengan dingin. Ruohua, tenang. Tujuan kami adalah kepala dari tiga sekte terbawah. Bukan tiga sekte tengah. Jangan membuat keributan. Apakah kamu begitu percaya diri? Dengan sedikit kemarahan yang masih terlihat jelas di wajah gadis-gadis itu. Mereka menjadi agak tenang. Memperhatikan para tetua dengan tatapan aneh. Penatua Yun menyebutkan ini 3 bulan lalu. Namun kamu masih memiliki harapan yang tinggi. Dan di mana kamu menempatkan sekte perencana iblis?
Mengingat kekuatan brutal Zuofan, Penatua Yun terbatuk dengan pipi merah. Mengganti topik pembicaraan. Tempat kedua juga tidak terlalu buruk. Lakukan yang terbaik. Itu lebih seperti itu. Dan semua orang bernapas lebih lega. Mereka takut tetua itu akan memasukkan mereka ke dalam sekte perencana iblis. Itu sama saja dengan bunuh diri. Menyerahkan nyawa mereka secara cuma-cuma. Hahaha. Bagus. Jadi kamu tahu batasanmu. Anda tahu kepala dari 3 sekte terbawah hanya bisa menjadi anggota sekte penjinak binatang. Anda bijaksana untuk mundur dan menempati posisi kedua. Ejekan yang masuk menarik perhatian mereka. Mereka semua mengerutkan kening dan melihat Hui Xiong yang sangat arogan. Sambil tertawa-tawa, mereka semua menghapusnya dari ingatan mereka. Namun Hui Xiong, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, melihatnya sebagai tanda kelemahan, menolak keras kehadirannya yang mengagumkan. Tawanya semakin keterlaluan. Orang bijak tahu kapan harus berhenti. Tidak ada rasa malu mengetahui tempatmu di bawahku. Tidak perlu terlalu putus asa. Anda masih memiliki sekte penipu setan yang dipenuhi orang-orang cacat di bawah Anda. Aku adalah seseorang yang diincar oleh 3 tuan muda sekte jiwa iblis. Kamu menarik perhatian mereka. Sui Ruohua memandang Hui Xiong dengan skeptis. Seperti orang bodoh. Jenggot hakim bergetar. Menilai Hui Xiong dari atas ke bawah. Lalu menggelengkan kepalanya. Murid Bistaming sekte memiliki sikap yang benar. Tapi mungkin terlalu benar. Tidak menyadari tatapan aneh yang diterimanya. Hui Xiong membusungkan dadanya dengan bangga. Setelah tuanku dan aku menantang para elit sekte penipu iblis dan menyapu lantai bersama mereka. Dalam perjalanan turun, kami menemukan tuan muda kedua Han. Setelah mendengar prestasi gemilangku, mereka hanya menghormatiku dan menyanyikan pujian untukku. Tuanku juga memberikan kesaksian. Anda bisa bertanya saja padanya. Penatua Lu menyeringai lebar, sambil mengangguk. Bahkan dia percaya bahwa pujian sekte jiwa iblis pada saat itu benar-benar tulus. Tuan muda kedua Han berdiri. Wajahnya berkedut dan kehilangan kata-kata. Apakah pasangan guru murid ini bodoh atau bodoh? Tentu saja. Seseorang tidak selalu mendapatkan ironi yang tebal meskipun hal itu ditunjukkan kepada mereka. Tapi ini tidak masuk akal. Sudah banyak waktu berlalu. Namun kamu masih belum menemukan jawabannya. Apakah yang salah di sini adalah pikiran kosong atau ketidaktahuan sama sekali? Itulah hiasan keagungan. Tapi memikirkan aura cemerlangku akan begitu menyilaukan. Bahkan tuan muda dari sekte jiwa iblis melihatku sebagai tandingannya. Aku menjadi gugup. Hui Xiong menghela nafas teatrikal. Menangkupkan tangannya ke arah sosok di tribun tersebut. Tuan muda, tenanglah. Saya tahu pikiran Anda dengan sempurna. Sebagai orang yang paling Anda kenali sebagai yang terkuat, saya akan mengambil posisi terdepan dari 3 sekte terbawah dan tunduk kepada Anda. Untuk menunjukkan rasa hormat saya yang tiada henti atas rahmat yang Anda berikan kepada saya. Keributan muncul di antara penonton. Mereka semua terpesona oleh penampilan heroik Hui Xiong dan pengakuan terhadap pahlawan lainnya saat dia berbicara kepada tuan muda yang berkedudukan tinggi. Dia hanyalah seorang Radiant State puncak. Namun dia menarik perhatian 3 tuan muda sampai-sampai mereka datang untuk melihatnya bertarung. Sebaiknya kita mengawasi Hui Xiong ini. Dia mungkin saja kuda hitam. Pembaca bintang, ya. Namanya secara harfiah berarti beruang grizzly. Orang-orang memberi isyarat dan menunjuk. Dengan semua mata tertuju pada beruang hitam ini. Wajah Han Yunfeng berkedut, dan dia menatap tuan muda kedua Han. Saudaraku,
Di mana kamu bertemu orang bodoh ini? Kami jarang bertukar kata. Namun dia menganggapnya begitu saja. Tapi yang lebih konyol lagi adalah tuannya juga mempercayainya. Seperti tuan, seperti murid. Terbiasa dengan orang-orang bodoh dan tidak sadar ini meninggalkan rasa tidak enak di mulutku. Han Yunfeng menggerutu. Tuan muda kedua Han juga menjadi marah. Haruskah saya turun dan menyelesaikannya? Solusi apa? Semakin besar dia, semakin sulit dia jatuh. Dia akan segera mendapatkan imbalan yang akan datang padanya. Jangan khawatir. Han Yunfeng menyeringai. Saudara-saudaranya mencibir. Suara mendesing. Kilatan warna merah meningkatkan suhu di sekitar panggung. Seorang pemuda berambut merah menjulang tinggi di hadapan orang banyak. Hanya 100 meter dari Han bersaudara. Matanya yang dingin menatap ke arah panggung. Apakah orang aneh itu belum datang? Benih terbaik 3 sekte Helion Flame. Yan Mo. Han Yunfeng memperhatikan si rambut merah dengan ekspresi terkejut. Dia bukan satu-satunya. Semua orang di sini tercengang karena dia adalah nama yang begitu berat dan menunjukkan kehadirannya di sini. Apa yang sedang terjadi di sini? Pertama adalah unggulan terbaik dari 3 sekte tengah. Dan sekarang menjadi murid terbaik dari 3 sekte unggul. Apakah 3 sekte terbawah memiliki makhluk yang tidak manusiawi? Apakah 3 sekte terbawah memiliki seseorang yang dapat mengancam murid dari 3 sekte superior? Ini terlalu mencengangkan. 3 sekte unggul dan 3 sekte terbawah adalah dunia yang berbeda dan hal yang sama berlaku untuk murid-murid mereka. Namun Yan Mo datang ke sini. Bagaimana mereka menjelaskan hal itu? Apakah dia sama bosannya dengan mereka semua? Betapa bosannya kamu datang ke Double Dragon Gathering. Saudaraku, apa yang dilakukan orang aneh ini di sini? Tuan muda kedua Han mengerutkan kening. Han Yunfeng menggelengkan kepalanya. Sama penasarannya. Bagaimana saya bisa tahu? Tidak mungkin dia datang secara kebetulan juga. Saya hanya berharap dia tidak datang menemui pria yang sama yang kita incar. Itu akan menjadi lubangnya. Apa? Tuan muda ketiga Han tersentak. Han Yunfeng memicingkan matanya. Tidak bisakah kamu mengatakannya? Agar Yan Mo begitu serius dalam menjaga targetnya. Pria itu harus benar-benar kuat. Saudara-saudaranya bergidik kaget. Bab 634 Serangan Intens. Yan Mo. Mata Suhiruohua penuh kebencian dan kemarahan. Ingatannya masih segar di benaknya tentang bagaimana iblis ini mempermainkan saudara perempuannya sampai mati. Mata Suhiruohua memerah. Kakak perempuan juniornya menyadari kesusahannya dan menatap Yan Mo dengan rasa jijik dan jijik yang sama. Bukan berarti si rambut merah peduli. Mempunyai hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada memikirkan siapapun. Seperti mencari seseorang yang mematikan dan familiar. Ruohua, tenanglah. Ini adalah istana naga ganda. Penatua Yun memegang bahunya dengan peringatan. Kita tidak dapat menyentuh Yan Mo bahkan jika kita menginginkannya. Helion Flame mendukungnya. Wajah Suhiruohua merosot. Dan dia menghela nafas. Semua penderitaan dan perlakuan kejam saudara perempuannya kini sia-sia. Dia bahkan tidak bisa membalaskan dendam mereka. Kukunya menancap jauh di telapak tangannya. Cukup untuk mengeluarkan darah. Dia merasa sangat tidak berdaya dan sia-sia. Bahkan Hui Xiong terkejut dengan kedatangan Yan Mo. Lalu dia berkata sambil menangis. Guru, apakah Anda melihatnya? Yan Mo datang menemuiku. Perhatian ini berbahaya. Tapi itu membuktikan kekuatanmu telah mencapai telinga benih pertama Helion Flame. Aku bangga memilikimu. Penatua Lu sangat tersentuh.
Kerumunan itu terhuyung-huyung serentak dan memandangi pasangan aneh itu dengan cibiran. Pasti ada batasan seberapa egoisnya seseorang. Bagaimana mereka bisa sampai pada kesimpulan bahwa Yang Mu juga datang untuk mereka? Kenapa ahli tahap ethereal lapisan kelima peduli pada seseorang yang masih berada di tahap radiant? Boom. Kendalikan kecenderungan narsistikmu jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Hakim menggelengkan kepalanya. Mengabaikan bagaimana para idiot yang mementingkan diri sendiri mendapatkan kepercayaan diri mereka yang tidak berdasar. Dia lebih tertarik untuk mengetahui apa yang membuat 3 sekte menengah dan 3 sekte unggul muncul dalam pertarungan 3 sekte yang sangat rendah. Dia mengamati 2 sekte di bawah. Lalu memeriksa daftar nama dan level masing-masing. Dan kecurigaan hakim bertambah. Tidak satu pun di antara mereka yang layak mendapat perhatian sebesar ini. Terserah. Semuanya akan menjadi jelas setelah dimulai. Hakim menoleh ke arah mereka dan berteriak. Kami sudah menunggu cukup lama. Saatnya menggambar banyak. Pertarungan tunggal akan dilakukan dalam bentuk tim tag. Ada 3 angka di dalamnya. Yang pertama dan kedua akan bertarung. Sedangkan yang ketiga akan melawan pecundang pada pertarungan pertama dan kemudian pemenang pada pertandingan pertama. 3 putaran ini akan menentukan kinerja dan evaluasi Anda. Tangan juri menyala dan menunjukkan sebuah tabung bambu yang berisi 3 nomor tersebut. Para tetua sekte surga mistik dan sekte penjinak binatang melangkah maju untuk menggambar. Namun, para iblis hanya mengawasi pintu masuk. Tidak melihat bayangan Zuo Fan dan yang lainnya. Dan kecemasan mereka meningkat. Tetua, orang-orang kita terlambat. Bisakah kita menunggu lebih lama lagi? Menggosok telapak tangannya yang berminyak. Vian yang menjilat. Hakim balas menatapnya seperti tembok bercat putih. Tapi tanpa emosi. Waktunya sudah habis. Dan tidak ada yang akan menunggumu. Jadi cepatlah dan ambil undianmu. Jika Anda beruntung mendapat hasil imbang ketiga, Anda akan mendapat waktu. Saya mengerti. Saya mengerti. Tapi, Vian yang menggaruk pipinya. Tampak bingung pada yang lebih tua sambil mondar-mandir. Sang tetua membentak. Gambar sekarang atau kalah. Saya akan. Astaga. Itu hanya angka. Mulut Vian yang tenggelam. Dan dia menyadari kedua temannya juga berkonflik. Jadi dia mendekat. Vian yang. Buatlah menjadi sangat bagus. Kalau begitu, lakukanlah. Vian yang baru saja mengambil langkah. Dan mereka meneriakinya. Marah. Dia melotot ke belakang dan memberikan jawabannya sendiri. Vian Yin mengangkat bahu. Menjentikkan tangannya. Lupakan aku mengatakan apapun. Dengan kesuraman merembes keluar dari setiap pori-pori. Vian yang menyeret kakinya ke arah hakim di bawah cibiran para tetua lawan. Wajahnya tenggelam dan meraung dengan segala amarahnya. Mengutuk seluruh silsilah Zuo Fan. Dalam benaknya, itulah yang terjadi. Sialan bocah malang itu. Apa yang membuatnya begitu lama? Sekarang akulah yang bodoh. Yang mulia, mohon. Penatua Yun mencibir ketika dia membuat langkah berlebihan agar dia pergi duluan. Dengan niat yang paling baik. Tentu saja. Penatua Lu memasang ekspresi mengejek yang terus-menerus terpampang di wajahnya. Wajah Vian yang berkedut. Dan dia menatap ke arah tetua Yun. Jika bukan karena kita, orang tua bodoh ini akan mati. Sekarang dia menertawakanku. Kamu belum pernah mendengar ceritaku yang terakhir. Melampiaskan sedikit ke dalam untuk mendinginkan amarah yang menjulang tinggi. Vian yang memasang rahangnya dan memasukkan tangannya yang gemuk ke dalam untuk mencari nomor tersebut. Tapi angka itu sama sekali tidak meyakinkan. Dilihat dari matanya yang berkaca-kaca dan hancur. Berapa nomornya? Iblis Gui bertanya.
Vian yang sangat malu ketika dia memberikannya kepada yang lain. Maaf, keberuntunganku ada di dalam lubang hari ini. Saya memilih nomor 1. Hahaha. Iblis lainnya menghela nafas. Sementara tetua lawan menertawakan kemalangannya. Murid-murid mereka masih berjalan lambat. Sekarang mereka harus menjadi yang pertama. Mereka akan kehilangan poin. Bicara tentang memulai dengan langkah yang salah. Melihat keduanya menertawakan dan menikmati penderitaan orang lain. Vian yang tidak bisa berbuat apa-apa selain memendamnya. Kedua orang bodoh itu meluangkan waktu untuk menggambar nomor mereka sendiri. Dengan bakat sebanyak mungkin, sekte penjinak binatang adalah nomor 2. Melawan sekte penipu setan. Sedangkan sekte surga mistik adalah nomor 3. Celakalah aku. Di sini aku akan menunjukkan seluruh kehebatan sekteku, tetapi bagaimana aku bisa melakukannya ketika sekte perencana iblis gagal? Saya mendesak mereka untuk tidak datang. Dan mereka benar-benar mendengarkan. Maafkan, aku harus mengambil kemenangan mudah ini darimu. Sungguh. Hahaha, kesombongan Hui Xiong tidak mengenal batas. Kepalanya membengkak karena kebanggaan yang tidak berdasar. Para iblis sedang bergolak. Hati mereka berkobar-kobar. Sepertinya mereka tidak bisa bertindak berdasarkan hal itu. Tidak di sini. Di pertemuan naga ganda. Dengan murid-murid sekte penipu iblis yang gagal datang tepat waktu. Kenapa kamu tidak melawan kami saja? Semua orang menatap Sui Ruohua yang menangkupkan tangan mereka. Lalu dia membungkuk pada hakim. Sambil tersenyum. Vian yang berterima kasih padanya. Kamu benar-benar baik, nak. Penatua. Sekte surga mistik bersedia menggantikan kita. Biarkan mereka pergi dulu. Omong kosong. Kapan kita setuju? Teriakan marah tetua Yun menggema dan membungkuk kepada hakim. Tetua, muridku tidak tahu apa yang dia katakan. Lalu dia memelototi Sui Ruohua. Untuk apa kamu berdiri di sini? Kembali. Sui Ruohua menatap Vian yang dengan tatapan meminta maaf dan menghela nafas. Kembali ke saudara perempuannya. Dia melihat ini sebagai kesempatan bagus untuk membalas budi karena sekte perencana iblis menyelamatkan mereka. Tapi dia lebih tahu maksud si tetua. Zuo Fan terlalu kuat. Membiarkan mereka mengalami cacat satu putaran adalah hal yang lebih baik. Namun hal ini pada gilirannya tidak bermoral dan tidak etis. Itu seperti jembatan yang terbakar begitu seseorang mendapatkan apa yang diinginkannya. Gadis-gadis itu menyukai Sui Ruohua. Menganggap pilihan Penatua Yun sangat tidak tepat. Chu Qingcheng, yang pernah menjadi pemimpin gedung bunga melayang, telah melalui banyak hal. Kakak senior. Kita adalah musuh sekarang dan tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Selain itu, cegukan kecil ini tidak akan menghentikannya. Yang lainnya dimulai. Bukankah Qingcheng ada di pihak Tuan Muda Zuo? Kenapa dia tidak mempermasalahkan hal ini? Apakah cinta mereka berubah menjadi kebencian? Tak satu pun dari mereka yang benar-benar mengenal Zuo Fan. Tidak seperti Chu Qingcheng. Dia tahu betul apa yang dia butuhkan dan apa yang tidak dia inginkan. Sama seperti sekarang. Dia tidak membutuhkan bantuan mereka untuk hal sepele seperti itu. Chu Qingcheng tersenyum samar. Oh, Yun. Selain itu kamu menyebut dirimu seorang laki-laki dan seorang kultivator yang saleh. Kamu lebih buruk dari anak kecil. Vian yang mengejeknya. Penatua Yun menangkis. Tidak ada apapun di antara sekte kami. Anda menjelaskan apa yang terjadi dengan jelas. Bahwa itu hanya saling bertabrakan. Apa salahnya kita berdua mengambil jalan yang sama? Kami tidak berhutang apapun padamu. Sekarang kami adalah rival. Jadinya berlipat ganda. Kami tidak perlu melakukan apapun untukmu. Kenapa kamu, Vian yang memulai dengan wajah merah?
Dia membenci hati kejam sekte surga mistik. Dia tidak akan membantu jika dia mengetahuinya saat itu. Lebih baik mereka mati di tangan Yan Mo. Yang lain memandang dengan rasa ingin tahu. Tidak menyadari apa yang terjadi di antara mereka. Sebagai dalang di balik masalah ini, Yan Mo tahu betul. Tapi bahkan dia tidak bisa menerima kemunafikan klan. Sekte yang benar baiklah. Hanya kepalsuan dan tidak tahu berterima kasih yang bahkan aku merasa kasihan pada sekte penipu iblis. Mereka juga tidak bisa bertarung karena ini. Sungguh memalukan. Terutama pria itu. Yan Mo mengusap dagunya. Saudara-saudara Han mengamatinya. Menunggu tamu kehormatan. Yongning dan Suanger tegang. Jantung mereka berdebar kencang. Apakah murid-murid sekte penipu iblis akan datang atau tidak? Jika tidak, babak ini akan hangus. Hakim menyatakan. Para iblis menjadi gugup. Sementara pihak Bistaming sekte membusungkan dada mereka. Jika lebih dari itu, mereka akan meletus. Kemudian muncul aura nyata dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Membuat semua orang terkesiap. Segera diikuti oleh suara yang sangat khusus dan terkenal. Hahaha, salahku. Sekte perencana iblis telah tiba. Bab 635, Kesenjangan. Akhirnya, semua orang, tanpa gagal, berbalik ke arah pintu masuk. Tidak terkecuali saudara-saudara Han yang hebat dan Yang Mo. Mata para iblis berbinar. Berterima kasih kepada leluhur mereka. Para dewa di atas dan di bawah. Mereka datang pada akhirnya. Jika terlambat, kami akan kalah. Ketuk. Langkah kaki biasa semakin keras saat mereka mendekat. Melewati bayangan pintu masuk adalah seringai seram Zuofan yang muncul dengan segala kemegahannya. Sementara Qichanglong dan orang lain di belakangnya tampak sangat gelap. Mata mereka dingin. Mereka adalah hewan liar yang sedang mencari mangsa. Yang mengejutkan adalah energi yang mereka keluarkan. Yang satu lebih kuat dari yang berikutnya. Yan Mo dan Han bersaudara melebarkan mata mereka. Bagaimana ini mungkin? Selain Zuofan di Radiant Stage lapisan ketiga, yang lain tampak dibuat ulang. Kekuatan mereka melonjak dengan kemudahan dan keberanian. Qichanglong, Lu Xie, dan Bai Lian, para elit teratas berada di tahap ethereal. Di lapisan ketiga, Gui Hu berada di lapisan kedua. Kui Lang dan Yue Ling di lapisan pertama. Tai Ying, Kui Gang, dan Yue Er telah meminum pil pencapaian surga sebelumnya. Dan kali ini hasilnya lemah. Namun, hal itu tidak menghentikan mereka untuk mencapai Radiant Stage lapisan ke-6 dari lapisan kedua. Dari 10 murid sekte penipu iblis, 6 berada di tahap ethereal, 3 di tahap Radiant lapisan ke-6, dan hanya 1 di lapisan ketiga. Zuofan, dia terus menunduk, membiarkan setiap ahli tahap ethereal meremehkan orang aneh yang terkubur jauh di dalam dirinya. Barisan seperti itu hampir tidak ada di 3 sekte tengah dan lebih banyak terlihat di antara 3 sekte unggul. Yan Mo mengamati tim dengan alis berkeringat. Masalahnya bukan hanya satu orang, tapi seluruh tim. Han Yunfeng masih belum pulih dari keterkejutannya. Memelototi saudara-saudaranya. Apa-apaan ini? Separuh murid sekte penipu iblis berada di tahap ethereal. Pengujian macam apa yang Anda lakukan saat itu? Anda bahkan tidak dapat memperoleh kecerdasan kritis ini. Aku. Keduanya sama-sama tergagap. Tergagap untuk memberikan jawaban yang tepat. Kami tidak tahu. Dari mana asalnya? Tuan muda kedua Han kemudian memperhatikan Qichanglong dan yang lainnya yang menyeka lantai. Tuan muda kedua Han menangis seperti baru saja melihat hantu. Saudaraku, beberapa bulan yang lalu mereka bertiga hanya berada di tahap Radiant lapisan ke-8 dan ke-9.
Bagaimana mereka bisa mencapai lapisan ketiga tahap ethereal? Ini tidak mungkin. Maksudmu mereka tidak berada di tahap ethereal? Han Yunfeng menatap ketiganya. Lalu pada tuan muda kedua Han, merasa sulit untuk percaya. Bahkan untuknya. Tidak mungkin. Bahkan kamu, saudaraku, baru saja memasuki tahap ethereal dengan semua sumber daya sekte kami. Bagaimana sekte rendahan bisa mendapatkan begitu banyak hal dalam waktu sesingkat itu? Tuan muda kedua Han terkejut. Saudaraku, bagaimana saya bisa tahu? Kamu bisa bertanya pada saudara ketiga. Dia akan memberitahumu hal yang sama. Mereka baik-baik saja. Tapi melihat mereka maju begitu cepat membuatku merinding. Tuan muda ketiga Han juga berteriak. Awan hitam membayangi wajah mereka di masa-masa gelap yang akan datang. Han Yunfeng memicingkan matanya. Kita tidak bisa meremehkan sekte penipu iblis lagi. Mereka bukan sekadar ancaman terhadap posisi kita, namun juga mampu menggantikan kita. Perubahan rencana. Kita harus melakukan semua yang kita bisa untuk tidak mendapatkan tempat terakhir dalam pertarungan tiga sekte tengah. Dan kita bisa lolos dari ancaman sekte penipu iblis. Dua orang lainnya mengangguk berat. Di mana yang kalian sebutkan? Apakah itu termasuk di antara 6 ahli tahap ethereal? Han Yunfeng bertanya. Keduanya mengerutkan kening dan menggelengkan kepala. Tuan muda ketiga Han menunjuk ke arah Zhuo Fan dengan ketakutan di matanya. Saudaraku, itu bajingan itu. Jangan biarkan budidayanya yang rendah membodohi Anda. Dia adalah monster. Aku tahu. Han Yunfeng mengukur tim. Para ahli panggung ethereal berjalan di belakangnya. Jadi kekuatannya pasti lebih dari yang terlihat. Siapapun yang menganggap kultivasinya begitu saja akan menderita karenanya. Han Yunfeng merenung. 6 ahli tahap ethereal dan 1 monster. Sekte iblis berencana semakin menjadi misteri. Kami harus mengubah target kami. Itulah pilihan terbaik kami. Meskipun aku merasa penasaran. Makhluk seperti dewa seperti apa yang bisa meningkatkan kultivasi mereka begitu banyak dan begitu cepat? Ini seperti keajaiban. Saudara-saudaranya menghela nafas dan mengangguk. Sementara itu, para iblis melihat Zhuo Fan berjalan masuk dengan langkah heroiknya. Mereka juga berdiri tertegun. Tapi lebih bahagia dari apapun. Zhuo Fan, butuh waktu cukup lama. Bocah, kamu memberiku kejutan yang luar biasa sehingga aku bisa menciummu. Hahaha, Vian yang memberi isyarat sambil memeluk Zhuo Fan. Zhuo Fan melayang-layang dalam genggamannya. Tidak ingin melakukan apapun dengan bola flubber gila ini. Menatapnya, Zhuo Fan meludah. Dorong. Aku benci pembicaraan seperti itu. Hehehe. Aku juga tidak. Aku hanya membiarkan emosi membawaku. Tatapannya tidak mengurangi kegembiraan Vian yang sedikit pun. Masih menyeringai seperti orang bodoh. Kemudian dia menerima murid-murid di belakang Zhuo Fan. Tetapi semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin pusing. Dialah yang paling hebat. Bocah ini. Hanya dalam 6 bulan. Bentuk peningkatan terendah adalah memajukan 4 lapisan sekaligus mendapatkan banyak lapisan di tahap ethereal. Zhuo Fan benar-benar pembuat keajaiban jika saya pernah melihatnya. Wu Yue membuat keputusan terbaik dalam hidupnya dengan memasukkannya ke dalam sekte. Iblis lainnya menganggukkan kepala dengan senyum berseri-seri. Betapapun bahagianya reuni mereka. Ada 2 sekte yang tidak sedikit pun bahagia. Jantung mereka berdebar ketakutan di dalam dada mereka. Penatua Yun telah melihat betapa brutalnya monster Zhuo Fan dan tetap waspada. Tapi saat itu, dia hanya punya satu hal yang harus dia tangani sementara sekarang dia memiliki seluruh tim.
Orang aneh ini telah mengubah murid-murid sekte penipu iblis lainnya menjadi salinan dirinya. Setidaknya secara alami. Sama anehnya. Gadis-gadis itu tersentak, kehilangan kata-kata. Bukankah mereka adalah orang-orang kaku yang berjalan dengan susah payah sepanjang perjalanan ke sini? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Chu Qingcheng tersenyum. Sudah kubilang, masalah sepele seperti itu tidak ada pengaruhnya baginya. Kami harus melihat mereka sebagai musuh sejak awal. Qingcheng, bagaimana kabarmu begitu tenang? Sebagian besar adalah ahli panggung ethereal. Sui Ruohua tampak kecewa. Kehilangan semua harapan di turnamen ini. Dengan kekuatan Demon Seminsek, satu putaran yang hilang hampir tidak mempengaruhi mereka. Lalu dia mengangkat alisnya. Tunggu. Apakah kamu baru saja mengatakan semuanya berubah karena Tuan Zuo? Bagaimana dia melakukannya? Hahaha. Aku bukan peramal. Tapi yang saya tahu adalah dia adalah pembuat keajaiban. Tatapan Chu Qingcheng padanya dipenuhi dengan kelembutan. Gadis-gadis itu semakin terkejut. Sir Zuo tidak hanya kuat, tetapi juga mampu melakukan hal-hal luar biasa. Definisi monster. Semua gadis memperhatikan Zuo Fan saat seekor sapi memandangi gerbang baru. Dan Xuan Shaoyong membencinya karena hal itu dengan semangat yang membara. Hakim menelusuri daftar itu dengan cemas. Apa yang sedang dilakukan oleh sekte penipu iblis? Mereka semua berada di panggung Radiant ketika mereka datang. Jadi mengapa mereka berenang melewatkan satu panggung? Bagaimana bisa mereka menjadi begitu kuat hanya dalam 3 hari? Peningkatan ini mencurigakan. Apakah mereka mendapat bantuan dari luar? Sambil memeras otaknya sekuat tenaga, tangan hakim yang layu itu berhenti. Kemudian dia teringat para tetua di penjaga mengatakan sesuatu. Bahwa sekte perencana iblis menjadi kaya raya. Menggunakan pil zombie pada murid-muridnya. Semua bagiannya cocok satu sama lain. Dan sang hakim bergumam pada dirinya sendiri. Ada seorang ahli sejati di sini yang mengetahui metode pelatihan langka ini untuk meningkatkan kekuatan para murid dengan begitu cepat. Bahkan Double Dragon Manor hanya mendengarnya tetapi tidak pernah mempraktikkannya. Namun bagi orang ini yang berhasil melakukannya seolah tidak ada yang menunjukkan betapa briliannya dia. Hakim menghela nafas. Pertemuan naga ganda akan dibatalkan lagi. Sekte penipu iblis sedang terjadi. Hahaha. Sekte penipu iblis dan sekte penjinak binatang. Mulailah pertarungan. Tolong tunjukkan murid-muridmu untuk putaran ini. Suara hakim menggelegar. Ketika dia melihat ke arah Hui Xiong. Dia melihat pria berotot itu gemetar karena setiap serat dan lebih putih dari susu. Jika memungkinkan, bersambung.